Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haytham Production yang akan menyajikan program 30 hari 30 kisah bersama Haytham Production. Ya, gue sebagai Muhammad Atsir akan kembali membawa narasi cerita, ya. Jadi dari kemarin kan kita udah cerita tentang Malcolm X, Tariq bin Ziyad. Kemarin gue cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, hari ini gue akan membawa kalian semua ke suatu cerita arsitektur keajaiban dunia di zaman Islam, ya, yaitu Istana Alhambra, ya. Siapa sih yang nggak tahu Istana Alhambra itu? Alhambra ini dikenal sebagai bangunan yang sangat indah, sangat cantik, sangat menawan, ya. Maka dari itu gue pengen mengajak kalian semua untuk melatar belakangi cerita dari pembangunan Istana Alhambra ini, ya. Jadi Istana Alhambra ini terletak di kota Granada, ya. Berarti di mana tuh? Di Spanyol, di Espanya, ya. Adalah salah satu pencapaian terbesar deh dalam sejarah arsitektur Islam, ya. Pembangunannya ini dimulai pada abad 13, ya. Pemerintahan dinasti Nasrid, ya, merupakan penguasa terakhir Muslim deh di semenanjung Liberia. Nah, akhirnya Alhambra itu dibangun oleh sosok Sultan Muhammad I, ya, pada tahun 1238 Masehi, dan terus berkembang ke dekade-dekade selanjutnya, ya. Istana ini tuh awalnya dibangun hanya sebagai benteng militer, namun sering berjalannya waktu Alhambra itu berkembang menjadi sebuah istana yang mewah, istana yang megah, ya. Akhirnya istana ini dianggap sebagai simbol kejayaan peradaban Islam di Andalusia, tepatnya di negara Spanyol. Nah, pembangunan Istana Alhambra itu mencerminkan kemajuan budaya, seni, arsitektur pada zaman itu. Nah, kita kilas balik, salah satu alasan di balik pembangunan Istana Alhambra ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan kemewahan dinasti Nasrid, serta sebagai simbol peradaban Islam yang terus berkembang di Eropa waktu itu. Nah, beside that, Alhambra juga dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal para sultan waktu itu. Serta tadi kan awalnya kan menjadi benteng pertahanan, ya. Ya, berarti benteng pertahanan, ya, melawan kemungkinan, ya, serangan yang masuk dari pasukan-pasukan Kristen. Takutnya ada yang mendekat, ya, ini sebagai benteng awalnya gitu. Seiring waktu berjalan, Alhambra akhirnya menjadi lebih dari sekedar benteng, ya. Menjadi pusat kebudayaan, pusat intelektual, dengan berbagai macam taman indah, kolam air. Ya, gue kayaknya kalau misalnya mau healing ngapain ke Bali, healing ngapain ke Curug-Curug, ya healing ke sini, ya enggak? Tenang dan sebagainya. Desain arsitektur yang mengagumkan, indah, cantik sekali. Semua elemen ini mencerminkan konsep keindahan Islam yang menggabungkan estetika dan spiritualitas Islam. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin keindahan arsitekturnya, desain Alhambra ini dikenal sebagai desain indah yang detail banget, ya. Desainnya tuh kayak kompleks, rumit banget kalau misalnya kita pakai desain. Nggak mungkin desain pakai Adobe, Canva dan sebagainya, nggak akan dapat, ya. Menggabungkan gaya arsitektur Islam dengan elemen-elemen budaya Persia, Romawi dan Bizantium. Kurang kompleks apa coba itu? Salah satu aspek yang paling menonjol dari Istana Alhambra adalah penggunaan dekorasi geometris yang sangat luar biasa. Seringkali ditemui pada dinding-dinding dan langit-langit, ya, pintu-pintu istananya. Itu desainnya itu sangat penuh dengan geometrik. Pola-pola geometrik ini tertata rapi, tidak hanya mencerminkan kesan visual yang menakjubkan, tapi juga mencerminkan pemikiran Islam yang mendalam tentang keabadian dan keteraturan alam semesta waktu itu. Salah satu bagian yang paling terkenal dari Istana Alhambra itu adalah Hall of the Ambassadors, ataupun ruangan para
dutawan. Di mana ruangan ini itu digunakan secara resmi untuk pertemuan-pertemuan penting, acara-acara besar official gitu. Ruangan ini tuh dihiasi dengan plafon yang indah, ukiran-ukiran tulisan Arab yang memukau, menggambarkan ayat-ayat Al-Quran dan puisi-puisi klasik, sajak-sajak yang mungkin saat ini kita temukan. Ini sajak klasik nih, ini puisi zaman dulu nih. Itu semuanya tertulis di dinding The Hall of Ambassadors. Keindahan interior Istana Alhambra itu juga mencerminkan kekayaan kebudayaan Islam waktu itu. Nah, selain arsitektur interiornya yang sangat memukau, Alhambra juga dikenal dengan kebun-kebunnya yang ya memukau deh, pure hijau, sangat hijau. Taman-taman ini tuh dirancang cermat, cerdik banget. Unsur-unsur alam seperti air, pohon, bunga-bunga itu mengundang para masyarakat untuk melihatnya. Ya ini indah banget ya. Gue kalau misalnya ada di kebun ini, pikiran gue tenang. Gue gak usah perlu kemana-mana, gue cukup ada di kebun ini, insya Allah pikiran gue akan tenang. Nah, seluruh kompleks istana Alhambra ya itu tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tapi juga berfungsi untuk mendinginkan udara di area-area istana yang panas ya. Itu fungsi kebun yang dibangun di Istana Alhambra. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin Istana Alhambra sebagai simbol kejayaan Islam di Andalusia, ya, pembangunan istana ini ya, itu menjadi simbol penting nih untuk peradaban Islam di Andalusia. Sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan dinasti Nasrid, Istana Alhambra juga menyatukan berbagai macam aspek budaya yang sangat beragam. Beragamnya dari mana ya? Arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, kebudayaan dan sebagainya. Dari abad 13 sampai abad 15, kota Granada itu menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam di Eropa. Alhambra juga menjadi representasi terbaik deh waktu itu dari kemajuan kota ini. Namun ya meskipun Alhambra menjadi simbol kemewahannya, ya keberadaan juga mengingatkan kita pada akhir masa kejayaan Islam di Andalusia. Setelah penaklukan kota Granada oleh kerajaan Katolik pada tahun 1492 ya, Alhambra akhirnya menjadi bagian dari warisan sejarah yang mengingatkan kita pada masa Islamic Golden Age di benua Eropa. Meskipun para penguasa Katolik yang baru memerintah di Granada merubah sebagian besar instruktur Alhambra untuk mencerminkan pengaruh Kristen di kota Granada, istana ini tetap mempertahankan identitas aslinya sebagai simbol peradaban Islam yang memukau dan gemilang ya. Salah satu warisan dunia yang paling penting dan dikunjungi di dunia ini ya, sekarang taruh di list kalian semua, ketika gue ke Eropa gue harus ke Alhambra ini. Itu wajib ya. Setiap tahun ribuan wisatawan, ribuan turis dari seluruh dunia datang mengagumi keindahan dan kemewahan Istana Alhambra. Istana itu mengingatkan kita pada masa lalu yang kaya akan budaya, seni, spiritualitas, serta menjadi simbol kekuatan utama dan kejayaan Islam di Andalusia. Gue sampai sekarang belum ada kesempatan untuk pergi ke Spanyol, namun jika gue diberikan kesempatan, gue sangat mau untuk mengunjungi Istana Alhambra nanti. Ya, kita berdoa semoga warisan-warisan tersebut tidak mati, tidak punah. Kita sebagai anak muda juga bisa memberikan warisan-warisan di agama kita nanti ke depannya, warisan-warisan yang baik di negara kita ini ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Gitu, teman-teman. Oke. Sekian dari video hari ke-8 program 30 hari 30 kisah bersama Ita Production. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.